Yang kedua, eh, yang kedua, kita juga mengajarkan kepada kita bukan hanya loyalitas tadi, tapi juga siap memberikan pengorbanan paling tinggi, termasuk pengorbanan untuk membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Ini saya ingin sampaikan ya. Jadi di dalam pada saat sebelum hijrah itu ada namanya Bai'atul Aqobah. Bai'at itu artinya sumpah, menandakan saya bersumpah gitu. Dan tempat pelakuannya di Aqobah. Bai'atul Aqobah. Ini Bai'atul Aqobah itu terjadi dua kali. Jadi ada Bai'atul Aqobah al-ula dan ada Bai'atul Aqobah as-saniyah yang kedua. Dan kalau Bai'atul Aqobah yang pertama itu masih menunjukkan kesetiaan, tidak musyrik, tidak mencuri, tidak berzina dan segala macamnya. Nah, dan Bai'at Aqobah yang kedua inilah ada disebut sebagai Bai'atul Harb. Bukan sekedar bai'ah seperti dalam Bai'atul Aqobah pertama sampai ke Bai'atul Harb. Itu. Nah, Bai'atul Harb itu gini. Bai'atul itu ceritanya. Mereka haji. Lalu kalau kita lihat masuk itu luar biasa. Satu mereka keluar dari haji itu malam supaya ketahuan orang Makkah dan yang lain. Mereka di malam gelap itu mereka pergi ke Aqobah. Cuma berapa? 72 orang. Itu bukan jumlah yang sedikit, itu banyak itu. Anak orang tinggi 72 orang itu. Sehingga mereka berkata itu jalan itu seperti apa ya? Supaya ketahuan dan satu suara yang buat kegaduhan. Karena itu betul-betul harus terjadi dengan kondisi yang betul-betul aman. Dan ketika bertemu dengan Rasulullah SAW tadi, dan Rasulullah minta agar ada wakil 12 orang saja. Jadi maksudnya kalau Rasulullah ceramah terhadap 72 orang tentu akan perangi itu ya. Nanti suara keras dan berhenti dan wakil dipilih kalian 12 orang. Rasulullah bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebelum bicara dengan Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW berbicara, Abbas itu Al-Abbas itu adalah paman Rasulullah SAW. Satu belum masuk Islam dari paman Rasulullah itu dari Abdul Muthalib. Cuma jarak usia dengan Rasulullah itu nggak terlalu jauh. Kalau kan Abu Thalib kan senior kali ya. Nah, Al-Abbas itu walaupun paman, saya usia sekitar 2 tahun lebih tua daripada Rasulullah SAW. Abbas bicara dulu dengan mereka. Ya, saya baca terjemahan yang boleh saya kenal. Abbas mengatakan, wahai golongan Khazraj, wahai orang-orang Khazraj, sesungguhnya Muhammad adalah bagian dari kami sebagaimana kami tahu. Kami telah melindunginya dari kaum kami yang memiliki pandangan yang sama dengan kami terhadapnya. Ia berada dalam kemuliaan dan perlindungan di kaum dan negerinya sendiri. Namun ia bersedia untuk pindah dan bergabung bersama kalian. Jika kalian merasa sanggup menepati janji atas yang kalian ajak kepadanya dan melindungi dari berbagai musuh, silakan kalian musuhnya. Namun jika kalian merasa akan menyerahkan dan melantarkannya setelah ia berangkat menemui kalian, maka mulai sekarang tinggalkan dia. Karena ia masih berada dalam perlindungan dan kemuliaan di tengah kami dan negerinya. Jadi maksudnya ini, Rasulullah itu kan sebenarnya keluarganya paling tadi. Yang melindungi dia dari keluarga orang Talib, tidak sama orang kafir. Nah, itu kalau pergi, iya, karena semacam sangat paling banyak harus melindungi, kalau enggak, gitu. Kemudian mereka mengatakan, dengar apa yang kau katakan. Sekarang berbicara terus pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ambillah darimu apa yang kau suka, berkata mereka. Dan mereka ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengatakan, disebutkan Rasulullah membaca Quran, mengajak mereka kepada Allah, lalu bermotivasi mereka dalam Islam. Lalu kemudian dia mengatakan, ubahi'uhum ala an tamna'uni bimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku bayar kalian agar kamu itu menolong, tamna'uni, membela, melindungi dariku. Kata Rasul, kamu, kalau kami jelas, berarti kamu harus membayar bahwa kamu bersedia untuk menolong, melindungi aku. Karena mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum, seperti kamu melindungi istri-istri dan anak kalian. Lalu kemudian Al-Baqarah mewakili lanamna'annaka bimma namna'u minhu usulan, kami akan melindungi kau seperti kami melindungi istri-istri kami. Setelah selesai, itu ada kalimat lagi dari orang Ansor, namanya Al-Abbas bin Badr. Dia berkata begini, wahai Ansor, ya masalah Khazraj, hatta tukunna ala tubayyi'una hadar Rasul. Kamu ngerti tidak? Kamu melihat laki-laki ini itu atau apa? Katanya. Lalu kemudian dijawab, na'am, qawna. Kalau dia, lalu dia katakan, dia berkata lagi, innahum tubayyi'unahu ala harbil ahmari wal aswadi nas. Kamu itu membaiat dia, Rasulullah SAW itu ala harbil ahmar, untuk memerangi orang-orang berbeda merah, wal aswad dan putih dan hitam dan nas. Maksudnya apa? Jadi kamu itu melindungi itu harus berperang dengan seluruh manusia, maksudnya bukan hanya sekarang kamu
Mungkin kamu akan bayangkan kamu akan berada dengan orang Quraisy. Tidak. Kamu akan berbuat dengan seluruh manusia. Bersediakah kamu itu berbuat dengan seluruh manusia? Jika katanya engkau melihat, ayo untuk tarawih anda mau kita berikan apa musibah aslam qadlan aslam dulu. Padahal kan wallahi infatu hisun fit dunya wal akhirah. Jika kamu menganggap bahwa hartamu yang hilang itu menjadi musibah karena membela Nabi tadi, demikian juga kamu menganggap orang yang menjadi musibah tidak terbunuh sejak sekarang, wallahi katanya kamu apa namanya jika meninggalkan tapi kamu akan mendapatkan keindahan dunia akhirat. Dan akhirnya mereka mengatakan jika kamu yakin itu akan bilang mereka melakukannya. Jadi sebenarnya sampai seperti itu. Jadi siap untuk mengorbankan nyawa mereka, bukan harta mereka, bukan hanya istri mereka, tapi Islam, Rasulullah, Allah, Rasulullah dan Islam ini. Dan yang terakhir, pelajaran penting karena waktu sudah habis adalah hijrah itu. Dengan hijrah itu Islam bisa ditegakkan dalam kehidupan negara, bermasyarakat negara. Coba kita perhatikan, Rasulullah SAW itu berada di Makkah berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Selama 13 tahun itu, ayat-ayat Quran yang turun itu semuanya tentang tauhid, tentang nubuwah, tentang risalah, tentang sebagian hukum dalam perkara-perkara individual, tentang sholat, tentang apa namanya tidak makan harta, tidak yang haram, tidak mendolimi orang miskin, orang yatim dan macam-macam. Hanya sebatas itu 13 tahun kisah-kisah kaum yang terdahulu. Baru setelah Rasulullah SAW hijrah pada turun ayat yang mengatur bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tapi sampai urusan negara. Apa artinya? Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah di tengah jalan turunan ayat wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, wahai ya Allah, masukkan aku dalam masuk yang benar, keluar yang benar, waj'al li, dan berikan untukku sultanan nasir, kekuasaan sultan. Jadi Rasulullah diperintahkan Allah untuk berdoa, waj'al li, dan jadikanlah untukku sultanan, sultan kekuasaan, bukan sultan tapi dikasih sifat nasiron, kekuasaan yang penolong.